Nahkoda Kementerian Perdagangan kembali berganti setelah kurang lebih 1 tahun 2 bulan dijabat oleh Agus Suparmanto. Hari ini juga resmi sudah Muhammad Lutfi comeback menjadi Menteri Perdagangan. Sosok Lutfi tidak asing di Kementerian Perdagangan, pasalnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah pekerjaan rumah menanti seorang Lutfi untuk diselesaikan. Apa saja? Kita ulas di sore hari ini, urai benang kusut perdagangan. Kita lihat bahwa bagaimana tentu ini adalah profil dari Pak Agus Suparmanto, Mendak yang dulu adalah seorang politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Memang sebelum Pak Agus, jabatan dari Kementerian Perdagangan atau Menteri Perdagangan juga diduduki oleh seorang politisi, Pak Enggar, begitu ya, dari Partai Nasdem. Lalu juga Pak Agus ini adalah seorang Ketua Umum PB Ikatan Anggar, begitu ya, Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton, dan juga Menteri Perdagangan kurang lebih 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 2 bulan begitu ya, dari Oktober 2019 sampai 2020, dan digantikan kepada Pak Muhammad Lutfi. Pak Muhammad Lutfi kalau kita lihat sepak terjangnya adalah memang seorang pengusaha ya. Jadi dia pernah menjadi Ketua HIPMI Jaya atau DKI Jakarta 1998 sampai 2001, Ketua Nasional HIPMI atau Ketua Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2001 sampai 2004. Pernah juga menjadi Kepala BKPM dari 2004 sampai dengan 2009. Nanti kita lihat bagaimana kinerja Pak Lutfi saat menjabat sebagai Kepala BKPM. Lalu Menteri Perdagangan 9 bulan pada masa Pak SBY. Kalau itu ada pergantian ya, Menteri Perdagangan. Kita tahu di 14 Februari sampai 20 Oktober 2014. Pernah juga menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan juga Mikronesia 2010 sampai 2013. Dan juga terakhir jabatan Pak Lutfi adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat di 14 September 2020 kemarin, yang juga menemani Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika bertemu Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Dan juga ketika bertemu dengan Donald Trump, Lutfi juga memastikan begitu agar investasi dan juga tentunya kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika masih akan terus terjalin. Nah tentunya seorang Muhammad Lutfi ini bukan orang baru di kabinet, karena kan tadi saya bilang bahwa pernah menduduki Menteri Perdagangan selama kurang lebih 9 bulan. Tapi sebelum menjadi Mendak, Pak Lutfi itu menjadi seorang Kepala BKPM. Kalau kita lihat bagaimana kinerja seorang Muhammad Lutfi untuk meyakinkan investor masuk ke Indonesia selama beliau menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ya, memang bisa dikatakan harus diapresiasi juga. Karena di tahun 2004 ketika investasi atau realisasi investasi baik PMA dan juga PMDN Indonesia hanya mencapai 6,2 miliar US dollar, itu berhasil didongkrak sampai dengan angka tertingginya selama periode Pak Lutfi menjabat adalah 17,13 US dollar, 17,13 miliar US dollar. Jadi artinya untuk realisasi investasi di 2008 itu naik kurang lebih 20,5% dari tahun sebelumnya, yaitu 14,21 miliar US dollar. Kita tahu tahun 2008 juga salah satu tahun terberat begitu ya bagi ekonomi, karena krisis keuangan global juga terjadi di tahun 2008. Tapi ternyata investor asing masih percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi nampaknya seorang Muhammad Lutfi ini jago begitu ya, lihai untuk mengundang investor masuk dan pandai untuk bernegosiasi. Mungkin penempatan seorang Muhammad Lutfi di Kementerian Perdagangan adalah sesuatu yang pas karena sepak terjangnya sebagai negosiator dan juga orang yang bisa meyakinkan investor masuk ke Indonesia untuk menanamkan investasinya juga cukup terbukti selama ia menjabat sebagai Kepala BKPM di 17,13 miliar US dollar realisasi investasi di 2008. Nah, setelah menjadi Kepala BKPM tentunya juga menjabat sebagai Mendak 9 bulan sebenarnya. Tidak terlalu lama begitu ya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Setelah itu beralih menjadi Duta Besar baik untuk Jepang dan negara-negara Mikronesia dan juga Amerika Serikat, atau Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Tapi setelah dilantik oleh Pak Jokowi jadi dipanggil pulang begitu ya dari Amerika, Washington, datang ke Indonesia untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tidak mudah sebenarnya jalan seorang Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan karena ada begitu banyak PR yang harus diselesaikan. Benang kusut di Kementerian Perdagangan harus diselesaikan karena kita ingat pernah anggota DPR RI Komisi 4 mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan itu adalah kementerian yang impor begitu. Artinya ya jangan sampai hanya melakukan impor saja, tapi harus melakukan ekspor, mendorong ekspor barang-barang dari Indonesia, mencarikan pasar di luar sana bagaimana barang Indonesia juga bisa laku di pasar global. Nah kita lihat apa yang menjadi PR
dari sang Menteri Perdagangan. Yang pertama adalah mengawal FTA atau Free Trade Agreement. Kita tahu bahwa Indonesia belakangan ini itu banyak sekali menandatangani Free Trade Agreement. Di antaranya adalah RCEP, itu adalah perjanjian perdagangan antara China, negara-negara Asia, Asia Tenggara, Asia Pasifik. Jadi banyak begitu yang terlibat negara-negara dan jutaan manusia juga ikut dalam RCEP ini. Artinya orang-orang yang berada di negara-negara tersebut juga masuk dalam perjanjian RCEP ini. Indonesia Australia SEPA atau SEPA Indonesia Australia juga sudah ditandatangani. Ada juga AHKFTA dan juga AHKIA. Ini adalah perjanjian yang harus dikawal oleh seorang Muhammad Lutfi. Bagaimana tidak? Tentunya positioning Indonesia sebagai negara jangan sampai hanya menjadi pasar dari negara-negara maju untuk memasarkan produk-produk mereka masuk ke Indonesia. Jangan sampai kita cuma menjadi konsumen. Impor, beli terus barang dari luar. Tapi kita tidak mampu melakukan produksi. Itu berarti industri manufaktur di dalam negeri juga harus terus bisa didorong oleh Muhammad Lutfi agar bisa berproduksi. Dan seorang Muhammad Lutfi harus mencarikan pasar untuk barang-barang Indonesia yang berada di luar. Makanya tadi saya bilang Pak Lutfi itu seorang negosiator, mungkin cocok ditempatkan di Kementerian Perdagangan untuk mencari pasar begitu ya, barang-barang Indonesia di mana sih bisa laku begitu atau ditempatkan agar nilai ekspor kita juga tinggi begitu atau terdongkrak naik, jadi mendorong juga neraca perdagangan kita. Lalu mengawal ekspor produk Indonesia, kita tahu ada beberapa komoditas unggulan Indonesia, CPO, batu bara dan kawan-kawannya yang mungkin agak mendapat pasar yang cukup sempit. Ini adalah CPO ya, karena kita tahu negara Eropa itu sudah mulai menyempitkan pasar CPO dan juga pasar batu bara juga salah satunya. Nah, ini juga harus dikawal oleh seorang Muhammad Lutfi agar tentunya ekspor atau komoditas ekspor andalan unggulan Indonesia masih terus bisa mendapat pasar atau ada negara yang mau membelinya sehingga tentunya juga mendongkrak neraca perdagangan kita bisa terjadi surplus. Nah, lalu selanjutnya adalah pengawasan barang impor. Bagaimana tentunya agar tidak terjadi rancu begitu. Kita tahu terakhir adalah soal gula rafinasi begitu ya. Petani mengeluhkan begitu karena bocornya gula rafinasi yang sebenarnya gula rafinasi ini untuk industri masuk ke pasar dan industri mengatakan harus melakukan impor dari gula rafinasi, tapi petani mengatakan ngapain bikin impor begitu, gula rafinasinya bocor sebenarnya. Jadi sebenarnya jumlahnya cukup, tapi karena bocor ke pasar yang tidak seharusnya menjadi konsumsi masyarakat, karena ini adalah gula industri begitu, itu bocor ke masyarakat. Ini sebenarnya juga yang harus dikawal, bagaimana barang-barang impor yang memang dikhususkan untuk industri, baik itu gula industri, garam industri, terus juga bisa dikatakan bahan baku industri, memang harus tepat guna dan sasaran masuk untuk menopang produksi industri-industri di dalam negeri, khususnya juga untuk industri manufaktur. Berbicara soal PR juga adalah neraca perdagangan Indonesia yang memang selama pandemi COVID-19 terjadi surplus, tapi surplusnya itu tidak bisa kita gembira begitu karena surplus neraca perdagangan kita terjadi ketika impor dari neraca perdagangan kita juga mengalami defisit. Tadi saya katakan bahwa impor dari Indonesia itu adalah bahan baku modal, bahan baku industri dan juga barang-barang yang digunakan oleh industri manufaktur pada khususnya di Indonesia untuk melakukan produksi. Ketika impor bahan bakunya turun, otomatis industri di dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Ini yang harus didorong juga oleh seorang Pak Muhammad Lutfi, bagaimana menyeimbangkan ekspornya berjalan, impornya juga bisa berjalan tapi tetap dalam kondisi yang berimbang. Karena kita tahu begitu ya, tentunya benang kusut perdagangan harus mampu diurai oleh seorang Muhammad Lutfi. Jangan sampai julukan Kementerian Impor yang pernah dilontarkan oleh anggota Komisi 4 DPR kembali terulang. Orientasi memperkuat ekspor produk Indonesia menjadi tugas dari Kementerian Perdagangan. Tapi di satu sisi mengatur dan juga mengawasi produk impor juga menjadi tugas sang menteri. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar dari produk-produk negara maju. Sudah saatnya kita menjadi produsen, tak hanya menjadi konsumen.